Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi amarna bil i'tisami bihablihi jami'a. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi nahana 'anil infisali fi dinina. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Sumbawa Bapak Dr. Andus Haji Mahmud Abdullah, Bapak Sekda Dr. Andus Haji Hasan Basri, dan para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang berhadir, pimpinan dan anggota DPRD Sumbawa yang berhadir, para pejabat pemerintah kabupaten, alim ulama, cerdik pandai, dan tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih dalam suasana Idul Fitri, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini atas nama pribadi dan keluarga. Kebetulan saya mengajak istri, ya, Dr. Hajar Rashida Diana LCMA, yang sesungguhnya sudah berkali-kali ke Sumbawa, dan juga atas nama lembaga yang saya asuh, Pesantren Modern Internasional Dea Malela Pamangong Sumbawa, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ketiga ungkapan ini sering kita dengar, ya, di seputar Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini populer Pak Bupati di kalangan Muhammadiyah dan beberapa organisasi Islam lain, yang mengandung arti semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan semua amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Dan juga ada ungkapan yang kedua tadi, minal aidin wal faizin. Ini populer di kalangan NU dan beberapa ormas Islam lain, yang artinya semoga kita menjadi orang yang merayakan hari raya dan kembali ke fitrah kemanusiaan serta menjadi orang-orang yang berbahagia. Kemudian ada tambahannya di Indonesia, mohon maaf lahir dan batin. Tapi banyak umat Islam maksud saya yang tidak memahami arti ungkapan-ungkapan ini. Maka ada kuis di televisi dulu, ketika ditanya apa arti minal aidin wal faizin, jawabnya mohon maaf lahir dan batin. Kalau di Arab, saya banyak menerima ucapan selamat dari beberapa, ya, ulama, tokoh dan cendekiawan muslim dari dunia Arab. Ada tambahan itu,
Hadisnya berbunyi taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Puasamu dan puasa kita, ya. Puasa kita dan puasa kamu semua, gitu. Nah, di Arab ada tambahan wasolihal a'mal, dan juga amal-amal soleh yang telah kita tunaikan selama bulan suci Ramadan. Mereka tambah lagi dengan ungkapan fi kulli amin wa antum bi khair, dan semoga setiap tahun kita dalam keadaan baik-baik saja. Ini adalah doa, maka mohon ketika kita mengucapkan itu dengan penuh penghayatan, dengan penuh pengharapan, kita saling tukar menukar doa. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin fi kulli amin wa antum bi khair, sambil juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat di akhir bulan suci Ramadan pada hari malam 10 terakhir, ya Rasulullah, apa doa yang paling penting dan paling bagus kita ungkapkan untuk melepas bulan suci Ramadan? Waktu itu belum selesai, tapi ini bisa dipakai setelah selesai. Maka beliau bersabda yang kemudian jadi doa, ya. Ini mohon hadirin ikuti. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyahu wa in ja'altahu faj'alni marhuma wala taj'alni mahruma. Mungkin sudah hafal, ya. Ini doa ini jarang dibaca, padahal artinya bagus sekali. Ketika Rasulullah ditanya doa yang terbaik, penting, relevan kita ungkapkan di akhir Ramadan dan juga setelah Ramadan berakhir, beliau bersabda tadi, Allahumma ya Allah, la taj'alhu, jangan kau jadikan Ramadan itu yang akan segera berakhir waktu itu, atau yang telah berakhir 11 hari yang lalu, akhirul ahdi, sebagai masa terakhir, min syamina iyah, dari kami berpuasa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau jadikan Ramadan yang telah dan baru berlalu itu sebagai Ramadan terakhir, sebagai masa terakhir kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengetahui, menyaksikan, mengalami ada kaum kerabat dan sahabat yang masih bersama kita pada Ramadan 1443 Hijriah, tapi pada Ramadan yang lalu tidak lagi bersama kita, tidak lagi makan sahur bersama, tidak lagi berbuka puasa bersama, dan tentu juga tidak bisa beridul fitri bersama. Jangan sampai, tapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon agar kita masih diberi kesempatan untuk hidup memasuki dan mengisi Ramadan 1445 Hijriah yang akan datang. Saya pernah berceramah di sebuah universitas swasta di dekat Jakarta, nggak usah saya sebut. Saya kaget ketika rektornya dalam sambutan melaporkan ada 3 sivitas akademika yang wafat tahun ini, 1 karyawan dan 2 dosen. Rupanya bertahun-tahun di universitas itu selalu ada yang wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir Ramadan dan 1, 2, 3 hari setelah Ramadan.
Maka sivitas akademikanya harap cemas nih. Kapan giliran kami ini? Jadi waktu saya ceramah setahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, ya masih COVID, dilaporkan tahun ini alhamdulillah hanya 3 yang wafat. Biasanya 4-5 orang. Dan beliau berkatakan mudah-mudahan yang hadir pada hari ini tidak termasuk yang akan dilaporkan namanya pada tahun yang akan datang. Oleh karena itu baca doa ini ya ibu-ibu. Sekali lagi, Allahumma. Sudah mulai dengan penghayatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyahu. La taj'al min akhiral ahdi wa siyamana wa iyahu. Berarti pendek-pendek ini. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyahu. Bisa hafal sendiri ya. Jangan kau jadikan bulan Ramadan yang baru berlalu itu sebagai masa terakhir bagi saya, bagi kita untuk beribadat kepada Allah. Ada kelanjutannya. Wa in ja'altahu faj'alni marhuma wala taj'alni mahruma. Arti yang kedua ini, fa in ja'altahu, ya Allah, jika engkau menjadikan Ramadan yang baru berlalu ini sebagai Ramadan terakhir, faj'alni marhuma, jadikalah aku, jadikalah kita orang-orang yang engkau rahmati. Jadilah aku, jadikalah kami orang-orang yang engkau kasihi, sayangi. Marhum, almarhum. Wala taj'alni mahruma, dan jangan engkau jadikan aku, kami, sebagai orang-orang yang mahrum. Lawan dari marhum, yang terhalang dari kasihmu, yang terhalang dari rahmatmu. Ya, nanti bisa bisa dibaca lagi di rumah ya. Tapi inti dari doa ini adalah agar kita menunaikan pesan-pesan Ramadan di luar Ramadan, menunaikan hikmah Ramadan pada bulan-bulan yang akan datang sebelum Ramadan yang akan datang. Ini pesan utama, agar kita tidak berhenti beribadat setelah masa ibadat itu selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang paling penting dalam beragama ini adalah masa pasca, masa paskah, masa setelah. Masa setelah sholat itu lebih penting daripada kita mengerjakan sholat itu. Sholat itu penting, tapi jangan sampai berhenti selesai salam ke kanan dan ke kiri menjadi wassalam. Wassalam surat Pak Sekda ada kata wassalam ya. Nah, selesai itu, seolah-olah sudah selesai. Selesai menunaikan ibadah Ramadan, lebaran. Tapi arti lebaran itu bubaran. Bubar. Selesai menunaikan ibadah haji. Nih, alhamdulillah banyak yang sudah menunaikan ibadah haji. Ada yang sudah mendaftar tapi masih menunggu 25 tahun lagi. Selesai menunaikan ibadah haji, ternyata tidak memperoleh hajjan mabrura, sebagaimana niat ketika memakai pakaian ihram. Allahumma hajjan mabrura, ya Allah, aku memulai ibadah haji dengan berpakaian ihram, dan semoga hajiku menjadi haji yang mabrur. Mabrur dalam arti diliputi oleh albir, oleh kebaikan-kebaikan, oleh
kemaslahatan. Banyak yang pulang menunaikan ibadah haji tapi bukan haji mabrur, haji mardut. Haji mardut itu haji yang tertolak. Apalagi kalau niat hajinya tidak karena Allah, tidak karena labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang untuk memenuhi panggilanmu, tapi dengan niat dan motivasi duniawi. Ini Pak Sekda, saya mengetahui banyak yang menunaikan ibadah haji ya, supaya nanti di balihonya ada titel haji. Ada yang tidak paham apa yang berbeda haji dan umroh, diberitahu oleh ustadznya bedanya haji besar, umroh haji kecil. Maka pergilah beliau umroh kira-kira beberapa bulan sebelum pemilihan gubernur, tingkat gubernur aja lah, jangan diturunkan tingkat bupati. Umroh, maka dipasanglah setelah namanya itu atau sebelum nama itu hak kecil, artinya haji. Ketika ditanya oleh konstituen, apa mang ini haji? Kenapa kecil? Karena baru umroh. Itu niatnya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah ya, di kampung kita Tanah Samawa ini saya mengetahui ada tradisi baik sekali. Semoga masih berlangsung ya. Di saat Idul Fitri ada tradisi ziarah ya. Masih ya. Berziarah. Dulu saya di Samapuin, kita anak-anak kecil usia SD itu senang ya berziarah. Masuk ke rumah atau naik ke rumah, karena rumah panggung hanya sekedar untuk sesendok kacang asin. Karena tradisi Sumbawa harus ada kacang asin ya. Saya biasa kalau sehari 2 hari sebelum Idul Fitri itu ya senang itu untuk membantu ibu mengupas kacang yang sudah direbus itu untuk digoreng jadi kacang asin. Ziarah dari rumah ke rumah. Sekarang di dunia modern, di kota-kota besar seperti Jakarta nggak ada ziarah. Begitu selesai sholat Id di masjid atau di lapangan salaman, nah, dianggap sudah selesai itu. Kadang-kadang salamannya nggak pakai doa yang kita ucapkan tadi itu, apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, atau tidak kita baca minal aidin wal faizin. Ini Ibu Dewi ya, Ibu Wakil Bupati ya. Ya. Tetapi ucapan-ucapan di kota-kota besar itu selamat lebaran ya, kadang-kadang nggak selamat lebaran, met lebaran ya. Yang kedua apa? Kosong-kosong ya, kayak skor main bola aja itu, salaman gitu, atau ungkapan-ungkapan lain, happy Eid, selesai. Jadi banyak masyarakat perkotaan ya, Sumba besar juga kota, tapi banyak masyarakat yang gersang dengan nilai-nilai rohaniyah ya, tidak dengan penghayatan. Alhamdulillah di Sumbawa, saya kira tidak hanya di kota, di kecamatan, desa ya, masih ada tradisi ziarah. Ziarah itu saya pahami mengandung arti punya mendatangi atau saling mendatangi. Walaupun sudah didatangi, seseorang harus mendatangi lagi ya. Saya ketahui waktu kecil kalau sampai ada yang tidak masuk ke rumah atau tidak naik ke rumah karena rumah panggung itu ada masalah katanya. Ya, masih ada masalah yang belum selesai. Tapi dengan ziarah, begitu naik ke atas rumah, masuk ke dalam rumah, maka masalah apapun ya, yang pernah ada di antara kita anggap selesai. Ini luar biasa. Dan memang ya, Idul Fitri ini membawa pesan, selain kita sudah menunaikan hablum minallah selama bulan suci Ramadan, maka sekarang kita jelmakan dalam bentuk hablum minan nas, yang sebenarnya sudah kita berlatih hablum minan nas, baik berbagi, zakat, infak, sedekah, wajib zakat fitrah ya.
Kalau di kampung-kampung nggak tahu masih ada nggak itu. Kadangkala di setiap masjid ada giliran daris ya. Masih tadarus, daris, tadarus, belajar. Yang sebenarnya setelah sholat taraweh belajar agama cuma diisi dengan apa, baca Al-Quran ya. Baru nanti diakhiri dengan baca Barzanji. Selamat datang Bapak Ketua DPRD dan Ibu Selfie ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, maka Idul Fitri ini sebagai masa penjelmaan hablum minan nas. Kita bermaaf-maafan ya. Di Sumbawa bagus sekali dan perlu dikembangkan, diteruskan, berziarah, berkunjung ya. Cuma mohon maaf Pak Bupati, saya berpendapat yang sebaiknya itu bukan anak buah datang kepada atasan. Wah, itu berlomba-lomba datang ke istana gitu. Saya dulu di era Orde Baru semacam wajib ke rumah Pak Harto gitu. Sekedar salaman, minum, pulang gitu. Ya, atau menteri jika saya jadi mengembang amanat sebagai dirjen wajib ke rumah menteri terkait. Ketika saya berada di sebuah partai politik, saya wajib datang ke rumah ketua umum. Ya, nggak usah disebut partai politiknya ya Pak Rafiq ya. Nah, tapi ketua umumnya Harmoko. Nah, ketahuan juga ya. Ya jangan ditafsirkan lain-lain ya. Tadi saya mau pakai baju putih, kata istri pakai yang bernuansa batik saja, nanti Pak Bupati pakai batik. Cari rupanya terbawa yang ada nuansa kuning ini. Nah, tapi hitam, nggak tahu hitam nih. Hitam nih warna prihatin apa warna sejati. Kemarin Mas Bambang Susatyo menelpon saya berada di pesantren. Karena saya undang beliau tanggal 15 Mei nanti ada wisuda, supaya Ketua MPR RI datang dan berjanji datang. Tapi bilang Bang Din, waduh ini suasana lagi repot nih soal pencapresan. Rupanya di partainya belum selesai. Saya nggak tahu partainya partai apa itu. Mau berkoalisi ke A, B atau C gitu. Maka mungkin beliau tidak jadi datang kecuali kalau sudah selesai gitu. Tapi Pak Prabowo mau datang ke pesantren ya, kecuali kalau dipanggil oleh presiden katanya. Nah, bahkan mungkin beliau akan nginap semalam nanti 14 malam ya. Nah kembali ya, inilah hablum minan nas yang paling penting di dalam kita beragama. Karena agama kita, agama Islam ini menuntut kita untuk melakukan penyelamatan bersama, bukan penyelamatan diri. Bahasa Inggrisnya bukan untuk self-salvation. Self diri, salvation penyelamatan. Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk meraih self-salvation, egoisme beragama, penyelamatan diri. Padahal Islam mengajarkan untuk collective salvation, penyelamatan secara kolektif, penyelamatan secara bersama, untuk masuk surga secara bersama-sama. Maka doa kita, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Untuk kita semua, bukan untuk diri sendiri. Bapak Ibu, coba pahami atau analisa ya, bacaan dalam sholat. Ketika kita takbiratul ihram itu personal, pribadi, tidak boleh ada intervensi pihak lain, bahkan dalam bentuk pikiran, bahkan dalam bentuk ingatan. Allahu Akbar, sangat fardi, sangat personal. Mulailah kita baca doa iftitah, ada 2-3 versi. Ada yang membaca ya, ini kalau biasa diajarkan di Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini
ya Allah jauhkanlah aku dari dosa-dosaku, panjang. Ada yang membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya Pak Bupati, saya suka baca yang kedua ini. Saya bilang sama jamaah Muhammadiyah, saya jarang baca yang dianjurkan oleh Muhammad. Yang kedua ini juga boleh, ya. Karena mengapa saya merasa ketika wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, itu terasa mantap gitu. Tapi kalau merasa sedang banyak berbuat dosa, ya pakai Allahumma ba'id baini. Apapun doa iftitah itu artinya aku. Allahumma ba'id baini, jauhkanlah aku. Wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku. Aku. Kemudian Al-Fatihah ayat ruku, sujud masih bersifat aku. Sampai duduk antara dua sujud. Banyak juga ada dua versi. Rabbi ghfirli warhamni wajburni. Aku. Jadi sholat itu seperti personal, bahasa Inggrisnya. Seperti bersifat diri sendiri kepada Allah. Antara abid, hamba dengan al-ma'bud, Allah. Alamat peribadahan kita. Tapi begitu masuk babak final, ya, masuk babak final, baca at-tahiyyat, ya, juga ada 2-3 versi ya, sesuai dengan hadis, ya. Ada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Saya terakhir membaca at-tahiyyatu lillah wassalawat wat thayyibat, juga berdasarkan hadis. Maka kalau ngangkat tangannya agak di awal itu. Kalau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, nanti angkat tangannya asyhadu alla ilaha illallah. Kalau yang membaca tahiyatnya at-tahiyyatu lillah, langsung di awal wassalawat wat thayyibat, ujungnya hampir sama itu ya. Ya, tapi kalau yang tangannya gini-gini, saya belum ketemu hadisnya. Yang goyang-goyang tangannya belum ketemu hadisnya. Jangan-jangan karena melihat seorang sufi saking khusyuknya itu asyhadu alla atau at-tahiyyatu lillah, yang di sampingnya ngikut-ngikuti, disangka itu caranya gitu. Ya. Sama dengan tahun 92 ya. Saya umroh ya, bersama tokoh-tokoh ormas Islam, tokoh-tokoh organisasi pemuda Islam, ada 30 orang ya. Dan ada pejabat dari kantor Menpora, nggak usah saya sebut namanya, mungkin sudah wafat. Beliau itu nggak sempat belajar ngaji dan belajar ibadat. Muslim ikut, senang sekali bisa umroh. Jadi beliau itu pegang saya, pundak kelpa tawaf itu. Di depan kami itu yang mimpinnya Ketua Umum GP Ansor, almarhum Slamet Effendi Yusuf, sahabat baik saya juga ya. Nah, Mas Slamet ini kambuh asam uratnya. Waktu sampai di mungkin banyak makan kebuli, nasi kambing gitu ya. Maka beliau berjalan agak pincang, tapi tidak di hari pertama gitu. Kita sudah umroh mau tawaf wada, mau meninggalkan Mekah. Ini Bapak pejabat tinggi ini eselon 1 di kantor Menpora pegang saya, kok kakinya ikut pincang. Saya tanya, mengikuti pembimbing yang di depan katanya. Pembimbingnya pincang-pincang, dia juga memincangkan dirinya gitu. Itu karena tanpa ilmu. Saya tidak akan panjang.